Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, di depan kita ada burung lewat barusan. Ada W212 yang facelift. Ini adalah W212 keluaran terakhir. Nah, jadi W212 ini adalah Mercy E-Class, keluarga E-Class generasi ke-8. Ya teman-teman, jadi kalau yang W210 yang punya saya itu adalah generasi ke-6. Setelah generasi ke-6 ada generasi ke-7 W211, dan ini adalah generasi ke-8 W212. Dan ini adalah tipe yang cukup spesial karena apa? Ini adalah edisi terakhir dari W212. Ini adalah facelift terakhir, tahun-tahun akhir menuju pensiunnya dia, digantikan oleh 213. Dan unitnya juga nggak terlalu banyak, jadi mobilnya cukup spesial. Dan mobil ini tipenya M400 AMG Package. Bukan AMG beneran, tapi AMG Package. Nah, apa bedanya sih emang? AMG beneran angkanya cuma 2, E55, E63. Kalau ini M400, dia cuman kosmetiknya yang AMG, velg AMG, disc brake gede AMG, bumper AMG, gitu-gitu aja. Tapi mesinnya tetap menggunakan mesin yang normal, gitu teman-teman. Nah, sedikit sejarah mengenai W212 ini. Dia pertama kali keluar itu di tahun 2009. Itu dia waktu itu dijual dengan 3 varian, E200, E250, dan E300. Nah, tipenya itu ada E200 Classic, ada lagi E250 Elegance, E250 Avantgarde, terus ada E300 Elegance, ada E300 Avantgarde. Nah, sempat keluar juga varian yang E350, tapi cukup jarang, dan itu biasanya dari EU ya, nggak dikeluarin oleh ATPM. Nah, di 2011 dia ada facelift pertama teman-teman. Perbedaannya ada di bagian belakang. Nah, kalau yang facelift itu, yang facelift pertama itu knalpotnya udah bentuk trapesium, tapi nggak seperti ini ya, gitu. Dari yang tadinya oval berubah jadi trapesium. Nah, di tahun 2014 dia facelift terakhir, facelift kedua. Nah, perbedaannya cukup major, cukup banyak. Itu bisa kita lihat dari bentuk lampu yang berbeda, bentuk bumpernya berbeda, terus lampu depan terutama ya, bagian muka itu beda banget. Kalau yang sebelumnya kan dia lampunya misah, kotak 2 gitu. Nah, kalau ini dia lampunya seperti ini, nyambung jadi satu, gitu teman-teman. Jadi dia keluar dari 2009 sampai terakhir banget dia keluar itu di 2016. Dia terakhir dijual itu tahun 2016. Setelah itu 2017 dia diganti sama W213. Nah, ini mobil kita coba ulik sedikit fitur-fitur di eksteriornya. Ini by the way ya teman-teman, lampunya ini adalah LED Intelligent Light System yang dibuat oleh Mercedes. Ya, ini ada judulnya nih, ada judulnya, ada tulisannya. Jadi ini lampu canggih banget teman-teman. Dia bisa tahu kita butuh penerangan di sisi mana, tanpa harus menyilaukan pengendara dari depan. Nah, saya udah ngalamin ya naik mobil ini di perjalanan luar kota. Itu asik banget men lampunya. Jadi all the way dia akan terang kemanapun kita belok, kemanapun kita menuju. Lampu ini akan menerangi jalan kita gitu. Kayak kita kalau misalkan berbuat baik sama orang, ya kan, pasti Tuhan akan menerangi jalan kita. Ya kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi ini lampu canggih banget. Cuman yang lucunya kalau kita lampunya simpen di auto, dia nggak bisa mantengin lampu jauh terus. Jadi kalau kita mau ngebales orang yang pakai lampu jauh nggak bisa. Gitu, emang safety-nya luar biasa sih ini mobil, sampai yang gituan aja dipikirin. Dia nggak pernah nyetir di Indonesia kayaknya tuh. Nah, terus bagian belakang juga, ini bagian yang paling saya suka dari mobil ini. Ini kalau kita lihat kayak gini, cantik banget cuy. Ya, aduh, kayak yang gitu loh, semok tapi langsing apa ya, gimana ya, pas gitu, proporsi badannya tuh pas banget, dapet banget gitu. Ya, ditambah velgnya 18 inci dan
Bannya juga lumayan lebar nih. Ini ukurannya berapa ya? Coba kita lihat. Nah, 265/35 ring 18, cukup gede ya, cukup lebar. Dan ini bannya ban mahal juga nih, Michelin Pilot Sport Path. Di atas udah panoramic sunroof, bisa dibuka. Ini gede banget nih, dijamin yang punya anak-anak kecil demen nih yang beginian, anaknya bisa nongol kan. Kita lihat dalamannya. Beuh, gila, mewah banget. Jadi ambience-nya mewah tapi sporty, ya kan, classy gitu nih. Kalau teman-teman lihat ya, baru mau masuk, bayangin deh, gila, cakep banget. Dan emang mobil ini kondisinya juga terawat banget sih ya, kilometernya masih rendah, masih oke banget. Tapi ya mobil kayak rendah, walaupun kadang-kadang ada trouble, tapi ini mobil dirawat terus nih. Kita coba masuk, duduk. Wah, gila. Ada jamnya juga jam masih analog gini ya dia. Jadi kesannya tuh klasik tapi modern juga gitu. Ini audionya udah bisa Bluetooth ya teman-teman. Asik nih, udah bisa Bluetooth dengerin lagu. Dia speakernya pun Harman Kardon. Nah, Harman Kardon. Ini audionya suaranya enak banget. Asli. Udah nggak usah di-upgrade ini mah. Gini aja standar. Wood panelnya juga warna gelap, jadi mencirikan kesan sporty gitu. Coba kita nyalain mesinnya. Nah, ini ya, ini untuk displaynya seperti ini. Jadi apa ya, udah colorful gitu, udah berwarna. Jadi udah kayak Mercy kekinian sih gitu. Dan kalau tadi kita dengerin ya, begitu kita nyalain mesin itu kan suara mesinnya tuh khas banget ya teman-teman. Enak banget kalau didengar. Nah, kita coba dengerin suara mesinnya kalau di gas kayak apa. Ini suara mesin 6 silinder twin turbo. Seperti ini suaranya. Enak ya. Merdu banget guys suaranya. Kita lihat mesinnya. Nah, mesinnya sendiri dia dipersenjatai oleh mesin V6 3000 cc biturbo. Dia menghasilkan tenaga kurang lebih sekitar 333 HP dengan torsi 450 Nm. Torsinya udah kayak mesin diesel. Ini torsinya gede banget. Mesin ini kalau dibilang hemat ya cukup hemat ya untuk ukuran mesin dengan tenaga seperti ini. Ini kurang lebih konsumsi BBM-nya dalam kota dengan bensin Pertamax turbo ini bisa mencapai 1:8,5. Kalau lagi jalannya kosong, lagi jalannya santai dan kosong gitu ya, itu bisa sampai 1,9. Buat luar kota dia bisa sampai 1,16. Ya, buat mobil yang tenaganya segede gini, konsumsi BBM segitu, kehitungnya irit teman-teman. Ya kan? Emang kalau mau bensin irit tuh mobilnya harus cc-nya kecil atau cc gede tapi mobil mewah gitu, kata teman saya yang punya mobil ini gitu teman-teman. Nah, kita tutup. Nah, kayak apa sih nih mobil rasa berkendaranya, kita cobain aja yuk. Nah, kita coba aja impresi berkendaranya seperti apa. Apakah mobil ini enak seperti Mercedes-Benz E-Class pada umumnya, atau malah kehilangan jati diri. Kita cobain aja, kita masuk ke dalam dan kita jalan-jalan di sekitar komplek aja, karena ini udah sore, pasti jalanan macet. Ikutin terus videonya teman-teman sampai habis. Nah, kita sekarang udah ada di dalam W212 ini, ada di belakang kemudi. Sekarang saya mau ceritain nih gimana rasanya nyetir mobil ini. Jadi ini mobil kalau dibandingin sama Mercy yang lebih tua, itu dia punya feel yang berbeda gitu. Dia
setirnya lebih enteng, gasnya lebih enteng, posisi pedalnya lebih ergonomis. Jadi nggak apa ya, nggak aneh kayak Mercy zaman dulu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita biasa bawa mobil Jepang itu, begitu pindah ke Mercy yang tahunnya agak tuaan itu pasti ngerasa aneh gitu, feel strange gitu, agak apa ya, agak kagok mungkin ya rasanya. Nah kalau ini dia cenderung lebih bersahabat dan lebih apa ya, lebih handlingnya lebih enak ya, udah jelas gitu. Mobil apa Mercy yang sekarang itu kan karakternya cenderung lebih ke arah sporty ya, jadi handlingnya lebih enak, jauh lebih tajam handlingnya, dibawanya pun lebih gampang. Dan ini mobil feel-nya nggak terlalu kerasa gede ya dibandingin sama 210 atau 211 bahkan ya, yang generasi sebelumnya itu jauh lebih kerasa ringkas mobilnya. Padahal dimensinya masih lebih gedean ini. Ini mobil panjangnya kurang lebih 4,8 hampir 4,9 meter, lebarnya 1,8 meter lebih. Jadi dibilang kecil ya enggak mobil ini. Size-nya ya cukup gede ya, namanya memang E-Class, memang medium sedan, medium luxury sedannya Mercy ya. Gitu. Satu-satunya yang bikin agak kagok nih ya buat pemula ya, atau pertama kali nyetirin mobil ini, itu adalah tuas transmisinya yang posisinya ada di sebelah kanan. Jadi memungkinkan kita kelupaan mau ngesen atau ngasih lampu riting, itu malah mencet tombol persneling gitu. Itu memungkinkan sekali, tapi untungnya kalau kita pencet nothing happen gitu, nggak ada yang terjadi, karena emang ini transmisi ini udah nggak pakai penghubung mekanikal lagi teman-teman, jadi udah pakai full elektronik ya. Ini udah pakai sensor dia mindahinnya, jadi shifting by wire kurang lebih seperti itu. Terus handlingnya juga oke ya, tuh dia lebih nurut. Terus bantingannya moderate, dibilang empuk banget enggak, dibilang keras juga enggak, tapi dia firm, khas mobil Eropa gitu. Kita coba lagi ya handlingnya. Dia sekali belok gini set, dia jauh lebih nurut, jauh lebih agile daripada Mercy yang luaran sebelumnya gitu. Jadi orientasinya itu lebih ke perpaduan antara handling dan kenyamanannya itu lebih diseimbangkan gitu kalau sekarang. Nah nanti di depan ada jalan kosong, kita cobain sedikit performanya kayak apa ya. Nah guys, depan ada jalan kosong, kita coba bejek ya. Saya coba kick down. Wah, anjret, buset tenaganya coy. Ini mobil tidak apa ya, maksudnya tampangnya sama tenaganya itu gimana ya, saya jelasinnya susah ya. Ini mobil kalau bisa dibilang kayak serigala berbulu domba ya. Kalau ngelihat mukanya, tampangnya, tampilannya tuh kayak yang ya paling segitulah tenaganya. Tapi ternyata believe it or not ya, tenaganya masya Allah buset, gede banget nih mobil. Tadi nggak tahu ya kelihatan nggak tadi ya di speedometer itu cepet banget buat nyampe ke kecepatan tadi berapa ya, kalau nggak sampai 70-an ya kayaknya. Itu cepet banget gitu. Cuma emang dia ciri khasnya mesin 6 silinder dan berturbo. Itu ketika kita kick down itu emang ada sedikit delay sekitar setengah detik baru dia melesat. Tapi begitu turbonya niup ya, waduh, wow. Kayaknya sih ini lawan ya Porsche-an atau SLK atau apa ya yang cc-nya di atas ini mah berani lah gitu teman-teman. Oke, jadi tenaganya gila pisan, mantap nih mobil. Oke guys, jadi gitu tadi kita udah cobain mobilnya seperti apa, terus sejarahnya W212 juga seperti apa udah kita bahas ya tadi. Nah, jadi begitulah teman-teman kira-kira impresi saya tentang mobil ini, Mercy W212 ini atau E-Class generasi ke-8. Jadi worth it nggak mobil ini untuk teman-teman beli? Jawaban saya
selama teman-teman beli yang kondisinya bagus, mobil ini kieu pisan, worth it banget. Apalagi yang tipe ini ya, E400. Karena berdasarkan pengalaman saya, biasanya Mercedes yang keluar menuju pergantian model itu biasanya harganya cenderung lebih stabil gitu. Contoh ya, kita ambil contoh W210 Avantgarde yang facelift itu harganya juga sekarang masih tinggi. Terus E280 yang 7G-tronic yang akhir-akhir itu harganya juga sekarang masih lumayan tinggi gitu. Dan bukan tidak mungkin mobil ini mengalami nasib yang sama. Mobil ini mungkin harganya akan jauh lebih bertahan daripada W212 tipe-tipe yang di bawah ini gitu. Karena apa? Unitnya juga nggak banyak. Mobil ini juga kalau kita lihat di jalanan belum tentu setiap hari kita bakal ketemu. Dan yang kedua, mobilnya juga worth it untuk dijadiin mobil harian, oke. Dijadiin mobil koleksian juga oke. Mukanya juga masih modern banget ya. Ini mobil umurnya nggak muda padahal ya, udah hampir 7 tahun mobil ini umurnya. Tapi ya lihat aja, tampangnya masih kekinian banget, ya kan, seksi banget gitu, ganteng. Oke, paling segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang mungkin lagi nyari referensi W212. Kalau misalkan suka videonya, silakan tekan tombol like. Ada pertanyaan, boleh tanyain di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.